Ya, sebagaimana yang telah terjadi di edisi sebelumnya, Flash dan Justice League Dark akhirnya dapat berkumpul kembali. Yang selanjutnya mereka pun berpencar untuk menyelamatkan Swamp Thing yang berada di dalam House of Mystery. Setelah Flash mengetahui lokasi House of Mystery, dia bersama Frankenstein mengatasi monster-monster mimpi buruk di luar House of Mystery. Sedangkan Deadman, John Constantine dan Madam Xanadu masuk ke dalam rumah misteri. Namun sayangnya mereka dicegat oleh Dr. Destiny, di mana musuh mereka mengungkapkan bahwasanya Madam Xanadu adalah ibunya Dr. Destiny. Dan sekarang inilah akhir dari alur cerita Justice League Dark The Death of Magic. Semoga kalian suka. Yeah. Masih berada di dalam House of Mystery, Madam Xanadu diluputi oleh penglihatan akan kematian yang mengerikan yang sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam penampakannya itu, di masa depan 20 tahun kemudian, semua tim Justice League Dark dibunuh oleh Dr. Destiny dan para pengikutnya, yang hanya menyisakan Madam Xanadu dan John Constantine. Ternyata John Constantine dirasuki oleh rohnya Deadman, meminta Xanadu untuk tidak mendengarkan kata-kata Dr. Destiny yang akan membunuh mereka. Saat Deadman yang merasuki tubuh John Constantine, di saat itu jugalah Destiny meminta ibunya untuk tidak mendengarkan kata-kata Deadman. Dr. Destiny memberitahu mereka bahwasanya ini adalah akhir dari semuanya, sama seperti yang diramalkan oleh Madam Xanadu ketika pertama kali mereka bertemu di House of Mystery, di mana di masa depan nantinya Madam Xanadu dan Deadman akan saling jatuh cinta. Dan ketika Dr. Destiny akan menghancurkan mereka, di saat itulah Deadman mencium Xanadu dan dunia baru pun dimulai. Di saat ini, Xanadu tiba-tiba tersadarkan dari penglihatannya di saat Dr. Destiny memberitahu teman-temannya tentang rahasia besarnya bahwa Destiny adalah putranya. Madam Xanadu membenarkan apa yang dikatakan Dr. Destiny dan mengungkapkan isi penglihatannya kepada John Constantine yang sama sekali tidak suka bahwa dia memiliki lebih banyak penglihatan tentang kiamat di masa depan. Dengan keadaan yang kesal, Frankenstein muak dengan semua ocehan. Dia pun langsung menyerang Dr. Destiny. Di saat itulah John Constantine menyarankan Deadman agar membebaskan Swamp Thing yang sedang terikat di dinding House of Mystery. Serangan Frankenstein yang mengamuk itu dengan menyabet pedangnya membuat iblis Naal yang membantu Dr. Destiny terpaksa menyerang Frankenstein. Iblis yang mengaku itu dia dibebaskan oleh Dr. Destiny untuk membelanya. Dia menyerang Frankenstein dengan semburan api. Oleh karena kelemahan Frankenstein itu adalah api, ya dia pun menjadi kewalahan, yang dimana juga api itu disebut fire feeders, sehingga membuat Frankenstein tidak bergerak dan menjebaknya di dalam den of the fire feeders. Sementara itu The Flash berlari dengan sangat kencang di sekitar kota Manhattan. Dia tidak menyangka mengalami pengalaman yang seperti ini, sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya tentang dunia magis dan sihir. Padahal awalnya dia adalah seorang ilmuwan dan menjadi The Flash. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan warga dari serangan supranatural. Meskipun awalnya dia tidak senang dengan gagasan bahwa ada sekelompok mistikus yang akan diizinkan untuk berbagi nama Justice League. Barry Allen telah memutuskan dia sangat menyukai para anggota Justice League Dark, kecuali satu, yaitu John Constantine. Dia tidak menyukainya. Dia bertanya di dalam hatinya, dari mana ceritanya dia bisa berada di dalam masalah ini, padahal beberapa saat yang lalu dia adalah seorang anggota dari Justice League bersama Superman, Batman, dan Wonder Woman untuk berjuang bahu-membahu dengan senjata-senjata besar. Tapi entah kenapa nih, beberapa menit berikutnya dia berada di selokan dan bertemu dengan Frankenstein. Dia menyebutkan Steve Trevor yang bekerja di Argus merekrut orang-orang aneh dengan kemampuan supernatural itu ke dalam tim yang disebut Justice League Dark tanpa memberitahu tim Justice League. Sekarang dia bertemu dengan Justice League Dark dan dia menjadi bertanya-tanya kenapa ada segerombolan orang aneh yang tak layak memiliki nama tim yang sama dengan mereka, yaitu Justice League. Tetapi mereka ini membuatnya si The Flash ini benar-benar menyukainya. Hanya satu saja yang tidak disukainya ya tadi, yaitu si John Constantine. Selain dirinya itulah Flash melihat mereka sebagai sosok pahlawan. Mungkin menurutnya dia juga ditakdirkan untuk menjadi orang aneh. Kembali di dalam rumah misteri, pada saat serangan sihirnya, Dr. Destiny menjelaskan bagaimana dirinya sudah lama hidup sendirian dalam kegelapan. Sampai akhirnya di mana sekte Cult of the Cult Flame menemukannya dan memberikannya batu ruby
Dreamstone. Dr. Destiny mengungkapkan bahwasanya dia dibesarkan oleh ayahnya, bukan ibunya sendiri, yaitu Madam Xanadu. Dan sekarang inilah dia sudah besar dan tumbuh dewasa untuk melihat masa depan yang sama dengan yang dilihatnya, yaitu kematian. Muak dengan kata-kata Dr. Destiny, Madam Xanadu menyerangnya dengan kepalan tinjunya. Dengan mengeluarkan air matanya, Xanadu menjelaskan dia memang sengaja meninggalkannya karena putranya adalah monster. Ketika Madam Xanadu kembali menghajar putranya yang seperti monster itu dan akan membunuhnya dengan cara mencekiknya sampai mati, John Constantine memberitahu Xanadu bahwasanya sekte Cult of the Cold Flame ternyata hanya untuk memanfaatkannya untuk mengendalikan House of Mystery. Sementara itu, Deadman yang dikeroyok oleh hantu-hantu mimpi buruk menyelamatkan dirinya untuk dapat merasuki tubuh Swamp Thing. Ketika dia berhasil merasukinya, dia menjadi terkejut karena mengetahui Swamp Thing terhubung dengan akar hutan The Green. Namun dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lain di dalam The Green di saat ini, dan setelah terbebaskan, Deadman meninggalkan tubuh Swamp Thing untuk melawannya sendiri, sementara dirinya menyelidiki keberadaan yang lainnya. Berkat koneksi melalui Swamp Thing itulah Deadman sekarang dapat melihat pemandangan pikiran House of Mystery. Swamp Thing menggunakan kayu yang ada di rumah itu, ya rumah misteri, untuk menciptakan pasukannya agar membantu melawan mimpi buruk Dr. Destiny. Dan mengingat bahwa House of Mystery memiliki pikirannya sendiri, Deadman sangat ingin memilikinya, membuka pintu bagi kengerian yang membantunya, yang dapat menjebak Dr. Destiny dalam kumpulan tanaman yang merambatnya. Setelah Dr. Destiny berhasil dikalahkan, The Flash pun kembali dan mengumumkan kepada mereka bahwasanya dia telah mengatasi sebagian besar mimpi buruk yang ada di sekitar kota Manhattan, dan dia pun akan segera mencari tugas yang baru. John Constantine menyarankannya agar dia mencari Frankenstein yang masih menghilang, yang dimana kemudian Flash menemukan Frankenstein yang diserang serangga api, karena dengan apilah yang merupakan sebagai elemen yang membuatnya lemah dan tak berdaya. Kesal dengan semua sihir dan iblis yang telah dia hadapi hari ini, Flash Barry Allen pun meninju iblis Null sampai pingsan dan bergegas menyelamatkan Frankenstein untuk kedua kalinya. Dr. Destiny terjebak di dinding yang mencibir mereka semua bahwa semua usahanya adalah untuk Madam Xanadu dan untuk dirinya sendiri. Deadman menoleh padanya untuk bertanya apakah si wanita ini, ya si peramal Madam Xanadu, baik-baik saja. Tetapi Madam Xanadu menjawab dengan canggung, menyadari bahwa dia tidak dapat memberitahu Deadman tentang fakta yang sebenarnya, bahwa dia telah melihat mereka saling mencintai dalam penglihatannya. Dengan mengejek, Destiny pun berkomentar bahwa dia seharusnya sudah belajar sekarang untuk tidak menyimpan rahasia. Dengan marah, dia pun mengatakan bahwa saat pertama kali dia memeluknya, dia telah melihat masa depannya dan monster yang akan dia jadikan. Mengetahui bahwa dia tidak meninggalkannya, dia akan dipaksa untuk membunuhnya. Jadi, Madam Xanadu pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Tanpa berpikir panjang, Madam Xanadu mengambil pedang Frankenstein dan langsung mengangkatnya ke atas kepalanya dan bersiap untuk membunuh Dr. Destiny. Dengan perasaan yang terdalam di hatinya, dia memberitahukan sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi dan bahwasanya dia akan kembali untuk menaklukkannya. Dengan pedang itulah akhirnya Madam Xanadu memotong batu rubi yang menempel di dadanya Dr. Destiny, yang efeknya membuatnya si Dr. Destiny tidak bisa lagi menggunakan kemampuan sihir gelapnya. Dia merasa sudah capek, yang kemudian menyerahkan batu Dreamstone itu kepada John Constantine, memberitahunya agar batu itu tidak hilang lagi. Di saat Madam Xanadu bersiap untuk pergi meninggalkan mereka, John Constantine memohon jawaban atas pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka semua selama ini. Pertanyaan itu adalah siapa ayahnya Dr. Destiny. Madam Xanadu pun menjawab bahwasanya beberapa rahasia lebih baik disimpan sebagai rahasia saja. Deadman pun mengejarnya, berharap dia baik-baik saja. Meskipun sudah banyak bayangan tentang hubungan mereka di masa depan, dia menolak tawaran Deadman untuk menemaninya, bersikeras bahwa dia lebih suka menyendiri. Madam Xanadu pun meninggalkan Deadman dengan kesadarannya bahwa jika dunia ingin bertahan, dia harus melanjutkan hidupnya dengan sendiri mulai saat ini. Yang selanjutnya, arc cerita Justice League Dark akan terlibat dalam pertempuran segitiga Trinity War.